sepanjang Jalan Parung. Ya, ingat itu. Sepanjang Jalan Parung. Ya, sampai ke gunung ini apa? Ke gunung apa? Gunung Sawit. Ya, dulu Gunung Sawit itu dikelola oleh PTPN 8. Sekarang dikelola oleh PTPN 2 atau PTPN 4. Tidak dikelola juga. Yang kami baca di situ dijual, dikapling-kapling oleh mereka. Dibuatkan sertifikat. Nah, ini yang akan saya patahkan. Ya, dari 110.000 hektar milik kami, ya, saya dengan klien, ya, itu hampir 5.000 hektar diambil. Ya, diambil dengan cara manipulasi data. Nah, ini yang saya akan tegur semua. Ada pabrik di situ, ya, ada perumahan, bahkan ada developer yang sudah saya tegur. Saya bilang segera bayar. Kalau nggak bayar nanti kamu celaka. Kasihan klien, kasihan customer kamu. Udah beli rumah hanya dikasih HGB, hak guna bangun. Hak guna bangun itu nggak punya kekuatan tetap. Ya, hak guna bangun itu kasihan nanti yang beli tanah, nggak punya hak milik. Kalau punya hak milik nanti bisa dibatalkan, cacat hukum. Makanya saya bilang perumahan kemarin, ada beberapa perumahan besar di Parung, segera bayar, biar kami keluarkan surat, gitu loh, biar tidak merugikan masyarakat, gitu. Ya, biar tidak merugikan masyarakat, kan kasihan masyarakat ini, gitu. Masyarakat beli tanah hanya dikasih HGB, hak guna bangun, gitu loh, tidak bisa sertifikat. Karena apa? Alas haknya nggak jelas. Hanya pengakuan, gitu. Makanya saya bilang di Parung itu segera. Kemarin juga saya udah survei gunung kami, gunung yang ada sawitnya dulu dikelola oleh PTPN 8. Ya, sawitnya sudah gak produktif sekarang. Saya bilang nanti akan saya tebang. Saya lagi nyari investor, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Ya, coba berbicara dengan Pak Nusron Wahid. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan lahan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan programnya Pak Prabowo. Ya, yang dekat dengan Jakarta. Jadi nggak mesti harus ke Kerawang, nggak mesti harus kemana. Jadi gunung itu kita jadikan lahan untuk menjalankan program-program ketahanan pangannya Pak Prabowo. Jadi, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Gitu. Kalau untuk gunung itu ya, kalau untuk gunung itu tanahnya sudah lengkap, izinnya sudah lengkap, putusan pengadilan sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau saya berbicara itu nggak mau omong kosong, ngapain? Sekelas saya sudah mau doktor begini ngomong kosong. Buat apa? Apa untungnya omong kosong? Hah? Gitu. Yang kedua, masalah gunung uranium, ya, yang saya bilang di Bima, di kawasan Onto, ya, di HUU. Itu menurut penelitian orang-orang, ya, menurut penelitian profesor ahli geografi, ya, ahli apa? Pokoknya ilmu penelitian sepertilah yang meneliti tentang isi perut bumi. Itu 2 juta metrik ton isinya dari satu kecamatan saja, HUU namanya. Ya, di Dompu. 2 juta metrik ton uranium itu diumumkan oleh Pak Jokowi, isinya emas dan uranium. Tapi lebih kentalnya uranium sebenarnya. Karena harga uranium itu 1000 kali lipat dari harga emas. Nah, kalau uranium itu diakumulatif menjadi rupiah, ya, dengan 2 juta metrik ton, itu bisa menghidupi masyarakat dunia, sedunia ini selama 1000 tahun. 2 juta metrik ton loh, bukan 2 juta ton, 2 juta metrik ton. Ya, 1 metrik ton itu 1000. Wah, boy, udah mega billion, mega apa pun yang gue mikirnya kalau duit gitu. Ya. Itu gunung milik masyarakat Bima dari Kesultanan Bima dan Dompu. Ya. Masyarakat Dompu dan Bima, dan harus merasakan mereka. Jangan hasilnya diambil ya kan oleh pemerintah tapi masyarakatnya miskin. Gitu loh. Saya sebagai cucu sultan, ya, merasa miris kalau masyarakat saya, kalau kata orang Padang, tikui mati di lumbung, tikus mati di lumbung, gitu loh. Ada lumbung padi tapi tikusnya mati, ada tambang emas tapi warganya miskin. Bayangkan, satu kecamatan saja di HUU, ya, bisa menghidupi 1000 tahun, selama 1000 tahun orang masyarakat dunia. Tidak ada alasan masyarakat Bima dan Dompu untuk miskin dengan harta kekayaan yang diwarisi oleh leluhur saya, Sultan Bima, gitu loh. Kenapa saya bilang leluhur saya? Karena verpondingnya sudah saya cek semua atas nama Raja Bima. Ya, semua verpondingnya, hampir separuh Pulau Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut saya, Raja Bima. Saya sudah cek semua. Makanya saya berani berbicara. Gitu loh. Saya ini orang kaya, Pak, cucunya Sultan Bima.
Gitu. Yang saya gaungkan sekarang ini bukan buat kepribadian saya, buat masyarakat saya, orang Bima dan Dompu, gitu. Makanya saya teriak, orang Bima dan Dompu nggak boleh miskin, karena dia diwarisi oleh buyut saya sebagai Sultan Bima. Itu gunung-gunung, tanah-tanah yang berisi emas dan uranium. Itu baru satu kecamatan, Pak. Belum lagi di Sape, Lambu, belum lagi di, wah pokoknya udah banyak, gitu. Jadi bukan menghayal saya, ini cerita berdasarkan penelitian secara empirik, gitu loh. Ada dasarnya saya berbicara. Dan tokoh-tokoh nasional, profesor ahli penelitian perut bumi itu sudah berbicara, gitu loh. Dan kita nggak bisa bercanda. Jokowi saja sudah berbicara. Jokowi sudah mengatakan ada 2 juta metrik ton emas dan uranium di Dompu. Bayangkan, di Bima ada 19 kecamatan. Di Dompu ada berapa kecamatan? Satu kecamatan saja bisa membiayai masyarakat dunia 1000 tahun. Bagaimana kalau kecamatan lainnya di dalam perut buminya? Isinya, wah gua nggak bisa mikir tuh. Hah? Jadi kalau masyarakat gua nih susah, miskin, orang Bima miskin, gua akan teriak. Gitu loh. Gua nggak terima karena masyarakat gue ini bisa miskin. Ya, perut bumi, emasnya digali oleh orang, tapi masyarakatnya masih miskin di sekitarnya. Gue nggak terima gitu loh. Nah, gue sebagai anak cucunya Sultan berteriak, tolong sejahterakan rakyat saya, tolong sejahterakan rakyat saya yang ada di Dompu dan Bima. Jangan sampai rakyat Bima melarat, jangan sampai rakyat Dompu melarat. Hanya itu aja permintaan gue. Kalau gue udah kaya, coy. Gue ngapain minta kekayaan buat orang Bima? Gue udah kaya, gue sendiri udah kaya. Ngapain gue minta buat orang? Gitu, ya. Jadi penjelasan gue tuh secara komprehensif. Ya, penjelasan gue secara komprehensif. Dan untuk masalah Gunung Parung, gue datanya ada semua lengkap. Lengkap sampai petanya apa segala, respondingnya semua lengkap. Dan penetapan pengadilannya ada. Jadi gue kalau ngomong tuh nggak mau istilahnya asal-asalan. Karena kita nih lidah yang dipakai. Apalagi kami cucunya Sultan, lisan kami yang dipakai, syahadat kami yang dipakai. Nggak boleh kami itu berbohong. Saya belasan tahun loh di media sosial, ya. Saya belasan tahun di media sosial, Pak. Tidak pernah ada kasus. Saya nggak pernah nipu orang. Paling orang-orang ke akun fake doang yang menghina saya, yang meledek saya. Kalau saya ngomongnya frontal, gitu loh. Terserah saya, orang ini hal yang benar kok, gitu. Dan saya punya database. Ya, udah clear. Masalah gunung udah clear ya. Gunung 2 lu mau cerita nggak Gunung 2? Hah? Gue suka sama Gunung 2. Kenapa? Tiap pagi gue pasti nyusu di Gunung 2. Gue nyusunya pagi siang malam. Gue nggak mau nyusu dari kaleng, nyusu langsung yang dari Gunung 2. Gini loh. Kan gini, kita juga nggak bisa nyalain Bang Hotman. Bang Hotman ini kan dia lagi membranding diri dia biar dia laku sebagai pengacara gitu loh. Kalau dia nggak branding diri dia nggak bakal laku jadi pengacara gitu loh. Walaupun dia paksain, entah Lamborghini-nya kredit, ya kan, entah berliannya dia cicil kan gitu. Yang penting dia punya penampilan yang eksklusif, dipandang hebat gitu loh. Atau dia beli cash kan, itu mana tahu kan gitu. Artinya kita biarkan aja Bang Hotman begitu. Itu urusan pribadi dia. Dan sekarang gue saling saut-saut dengan Bang Hotman. Bukan gue mengejek dia, tapi gue lagi pegang kuasa. Ya inilah cara kami bekerja gitu. Kalau Bang Hotman ngomongnya kan masih ngaco masalah hukum, ya kan? Kalau debat sama gue pasti kalah kan gitu. Bedanya sama gue kalah pinter aja kalau masalah hukum, tapi kalau masalah brainwash apa segala, dia lebih lumayan lah, di bawah, di atas gue dikit, gitu. Tapi kalau masalah otak, jagoan gue, pinteran gue kalau masalah hukum, bicara masalah hukum. Makanya gue minta sama TV, debatlah gue sama Hotman gitu loh, kasih materi hukumnya apa, gitu. Dia suruh debat sama gue, gitu. Itu aja kalau menguji cara orang, ya, itu dengan cara itu. Adakan debat publik, ya, gua sama Hotman khusus kasih pertanyaan yang susah di bidang hukum, ya, di situ bisa lihat kualitas gua sama Hotman. Makanya karena gua pernah dengar kata Rocky Gerung, otak Hotman Paris berliannya lebih berkilau daripada otaknya, kata si Rocky Gerung. Ya, jadi, tetapi kita nggak boleh juga nyepelin Bang Hotman, gitu loh. Kenapa? Karena terbukti di antara semua pengacara ini, di antara semua orang-orang yang ngata-ngatain termasuk Rocky Gerung, yang kaya Bang Hotman. Gitu loh. Jadi artinya kepintaran Bang Hotman itu tidak bisa diukur oleh orang, apalagi orang bilang bodoh-bodoh nggak boleh. Karena Hotman Paris secara de facto dan de jure dia udah kaya. Gitu loh.
Dan pengacara yang menjadi barometer pengacara-pengacara yang ingin sukses, ya Bang Hotman. Gitu. Jadi kalau ada Rocky Gerung bilang, kalau dari segi keilmuan ya, Rocky Gerung bilang berlian Hotman lebih berkilau daripada isi otaknya. Rocky Gerung nggak melihat pintarnya dari mana. Kalau Rocky Gerung kan hanya berani ngoceh doang, pinter ngoceh, ngerti nggak? Kalau Bang Hotman kan pinter nyari duit. Tergantung orang, tinggal milih. Mau pinter kayak Rocky Gerung, hidupnya sederhana aja nggak punya istri, atau milih mau seperti Bang Hotman pinter banyak duit dan banyak